Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiuddin dengan NIM 23100071. Saya dari kelas PAIB semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban ujian tengah semester dari MK atau mata kuliah pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang soal. Soal yang pertama yaitu kurikulum memiliki berbagai fungsi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Yang kedua adalah fungsi persiapan. Yang ketiga adalah fungsi pemilihan. Yang keempat adalah fungsi diagnostik. Yang kelima adalah fungsi integrasi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu fungsi diferensi. Nah, untuk pertanyaan itu jelaskan dan berikan contoh dari masing-masing fungsi tersebut. Jawaban yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang fungsi masing-masing dari kurikulum tersebut besertakan contohnya. Yang pertama, fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Kurikulum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya seperti kurikulum di sekolah kini memasukkan pembelajaran yang berbasis teknologi dan kecerdasan buatan agar siswa siap menghadapi era digital. Yang kedua itu fungsi persiapan atau the propedeutic function. Kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk jenjang pendidikan berikutnya atau dunia kerja. Contohnya seperti mata pembelajaran matematika dan sains di tingkat sekolah dasar dirancang agar siswa memiliki dasar yang kuat untuk memahami materi lebih kompleks di tingkat menengah. Yang ketiga itu fungsi pemilihan atau the selective function. Nah, kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih bidang studi atau keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Contohnya seperti di tingkat SMA, siswa dapat memilih jurusan IPA atau IPS atau bahasa sesuai dengan minat atau bakat atau kemampuan yang mereka alami atau mereka miliki. Yang keempat yaitu fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Kurikulum membantu dalam mengidentifikasi potensi, kelemahan, dan kebutuhan belajar siswa sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat. Contohnya, program remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka. Yang kelima itu fungsi integrasi atau the integrating function. Nah, kurikulum berperan dalam membentuk kesatuan dan keterpaduan antara berbagai aspek pendidikan, baik akademik maupun karakter. Contohnya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam mata pembelajaran agar siswa tidak hanya cerdas, tetapi dia juga bisa cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral yang baik. Yang terakhir atau yang keenam itu fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Nah, kurikulum ini membahas atau harus mampu mengakomodasi perbedaan individu dalam hal kemampuan, minat, dan gaya belajar. Contohnya, program pembelajaran inklusif yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan metode pelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka. Nah, untuk soal yang kedua yaitu kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan kurikulum perlu adanya azas-azas atau landasan yang kokoh dan melalui penelitian serta pemikiran yang seksama menurut Nasution 2005. Mengemukakan 4 asas pengembangan kurikulum, salah satu asas yang ditemukan oleh Nasution adalah asas filosofis. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan asas filosofis dalam pengembangan kurikulum? Nah, yang kedua yaitu berikan contoh beserta penjelasan tentang asas filosofis tersebut. Jawaban saya yaitu asas filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah sebuah landasan yang berhubungan dengan nilai-nilai, cita-cita, dan filsafat pendidikan yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat. Filsafat pendidikan menentukan arah dan tujuan pendidikan, serta bagaimana kurikulum dirancang agar sesuai dengan visi tersebut.
Menurut Nasution, filsafat berperan dalam menentukan manusia seperti apa yang dia inginkan atau dibentuk melalui pendidikan, serta metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum ini dikembangkan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan negara, sehingga pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh filosofis dalam pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum pendidikan dikembangkan berdasarkan filsafat Pancasila yang menekankan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan KKN atau PPKN kewarganegaraan dimasukkan dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Contoh yang kedua itu dalam beberapa sistem pendidikan seperti di Finlandia, kurikulum dikembangkan berdasarkan filsafat humanisme yang menekankan kesejahteraan siswa, kebebasan berpikir, dan pembelajaran yang berbasis pengalaman. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Finlandia lebih fleksibel, tidak terlalu menekankan ujian standar, dan tidak berfokus pada pengembangan kreativitas serta keterampilan sosial siswa saja. Itu jawaban dari pertanyaan atau soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga itu, pendekatan pengembangan kurikulum merupakan cara kerja dengan menetapkan strategi dan metode yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Salah satu pendekatan dalam pengembangan kurikulum adalah pendekatan rekonstruksionisme. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan dan berikan contoh kerja pengembangan kurikulum rekonstruksionisme dengan menggunakan pendekatan tersebut. Jawaban saya itu, pendekatan rekonstruksionisme dalam pengembangan kurikulum berfokus pada pembentukan kurikulum yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Berikut penjelasan dan contoh cara kerja pendekatan ini. Kurikulum dirancang untuk membentuk siswa sebagai agen perubahan sosialnya. Nah, yang kedua itu fokus pada pendidikan, membahas isu-isu sosial seperti keadilan, hak asasi manusia, dan berkelanjutan lingkungan. Yang ketiga itu metode pembelajarannya, yaitu berbasis proyek dan penyelesaian masalah di dunia nyata. Contohnya, sekolah menerapkan program pendidikan kewarganegaraan yang menugaskan siswa untuk melakukan penelitian tentang kemiskinan di komunitas mereka, membuat strategi sosial, dan mempresentasikan hasilnya kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan dukungan. Nah, pendekatan rekonstruksionisme ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk individu yang peduli terhadap masyarakat dan mampu menciptakan perubahan yang positif. Itu jawaban saya dari pertanyaan atau soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang keempat yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang merupakan berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, yang merupakan ciri-ciri dari hakikat kurikulum yang dikembangkan. Secara garis besar ada dua prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaannya yang pertama itu, sebutkan apa saja sih yang termasuk dalam prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh konkret tentang prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Oke, kita jawab pertanyaan yang keempat. Yang pertama yaitu apa sih prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum? Yang pertama prinsip umum. Prinsip umum itu yang pertama relevan. Apa itu relevan? Relevan yaitu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan secara teknologi. Yang kedua, fleksibel. Apa sih fleksibel? Nah, kurikulum harus dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi seperti perubahan zaman, kebutuhan lokal, dan kemampuan peserta didik. Itu yang termasuk dalam fleksibel. Yang ketiga itu kontinuitas. Apa sih kontinuitas dalam kurikulum? Nah, kontinuitas dalam kurikulum itu harus memiliki kesinambungan antara jenjang pendidikan, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu efisiensi. Apa sih efisiensi dalam kurikulum? Nah, kurikulum harus dirancang agar penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya pendidikan menjadi optimal atau maksimal. Yang terakhir yaitu efektivitas. Nah, apa sih efektivitas dalam kurikulum?
Nah, kurikulum harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Itu yang namanya efektivitas. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Apa sih yang di dalam prinsip-prinsip khusus itu? Yaitu satu, menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu pemilihan isi pendidikan. Apa sih isi pendidikan tersebut? Itu materinya harus relevan, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang pertama dari SD, SMP, SMK, dan jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir itu mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu pemilihan proses pembelajaran. Apa sih pemilihan proses pembelajaran itu? Metode pembelajaran harus efektivitas atau efektif dan sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kelima yaitu pemilihan media dan alat pembelajaran. Media harus mendukung proses pembelajaran dan mempermudah pemahaman peserta didik. Yang terakhir itu penilaian. Nah, sistem evaluasi harus mampu mengukur pencapaian tujuan pendidik secara objektif. Itu jawaban tentang prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya yang pertanyaan kedua itu apa sih prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum? Prinsip kontinuitas menekankan pentingnya kesinambungan dalam kurikulum, baik dari segi materi, metode, maupun tujuan pembelajaran. Kurikulum harus dirancang agar setiap jenjang pendidikan saling berkaitan dan membentuk alur pembelajaran yang terintegrasi. Hal ini untuk bertujuan memastikan bahwa peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran tanpa mengalami kesenjangan atau kebingungan. Nah, prinsip kontinuitas ini menciptakan kurikulum yang berstruktur dan mendukung perkembangan peserta didik secara bertahap. Contohnya, dalam mata pelajaran matematika, konsep dasar seperti penjumlahan dan pengurangan diajarkan kepada sekolah yang tingkat dasar. Kemudian dilanjutkan dengan konsep aljabar di tingkat yang lebih atasnya lagi atau SMP sekolah menengah. Dan yang terakhir itu dalam konteks kulkulus atau di tingkat lanjutannya. Hal ini memastikan bahwa peserta didik memiliki fondasi yang kuat untuk memahami materi yang lebih kompleks. Mungkin hanya itu saja dari jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan dalam mutas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.